GSG-9 der Bundespolizei. Sebelumnya, GSG-9 adalah kependekan dari Grenzschutzgruppe 9. Penjaga perbatasan atau Grup 9 adalah unit taktis operasi khusus anti terorisme elit dari Kepolisian Federal Jerman. Unit ini dianggap sebagai salah satu unit aksi khusus terbaik dunia. Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei atau pasukan penjaga perbatasan 9 dibentuk pertama kali pasca tragedi penyanderaan dan pembunuhan 11 atlet pada Olimpiade 1972 di Munich yang kemudian disebut peristiwa Black September. Saat itu, kepolisian Jerman yang tidak terlatih dan memiliki perlengkapan untuk menghadapi masalah semacam ini meremehkan kemampuan para penyandera dan secara serampangan mencoba menyelamatkan para sandera. Kepolisian Jerman tidak memiliki penembak jitu yang bisa ditugaskan. Militer memiliki menembak jitu, tetapi undang-undang Jerman melarang penggunaan personil militer di dalam negeri. Alhasil, operasi penyelamatan gagal yang berujung pada tewasnya ke-11 atlet, 5 penyandera, dan 1 orang polisi. Terlepas dari tragedi itu, akhirnya pemerintah Jerman menyadari kesalahannya dan membentuk pasukan khusus yang dilatih untuk menghadapi masalah-masalah seperti tragedi Black September 1972. Secara resmi, pasukan GSG-9 dibentuk pada 17 April 1973 sebagai bagian dari Kepolisian Federal Jerman. Pasukan ini memiliki spesialisasi mengatasi penyanderaan, penculikan, dan terorisme. Misi pertama GSG-9 adalah Operasi Fire Magic pada tahun 1977 untuk menyelamatkan sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Lufthansa yang dibajak dalam penerbangan dari Palma de Mallorca menuju Frankfurt. Para pembajak yang kemudian mengalihkan pesawat Boeing 737 itu ke beberapa lokasi dan menuntut pemerintah Jerman membebaskan anggota Tentara Merah yang dipenjara. Dalam pengalihan penerbangan selama 4 hari, pembajak membunuh Kapten Pilot Jürgen Schumann di Aden. Selanjutnya, para pembajak mendaratkan pesawat itu di Mogadishu, Somalia, untuk menunggu anggota faksi Tentara Merah yang akan ditukarkan. Tanpa diketahui para pembajak, pasukan GSG-9 diam-diam diberangkatkan ke Mogadishu untuk membebaskan para sandera. Di malam hari antara tanggal 17-18 Oktober tahun 1977, pasukan Ranger Somalia membuat sebuah gerakan untuk mengalihkan perhatian pembajak. Di saat itulah pasukan GSG-9 menyerbu pesawat. Operasi tersebut berlangsung hanya 7 menit dan berakhir dengan dibebaskannya hampir semua penumpang dan kru pesawat. Sementara 3 pembajak tewas dan 1 lainnya terluka parah. Korban lain adalah 1 anggota GSG-9 dan seorang kru kabin. Aksi gemilang GSG-9 itu langsung mendapat pujian dunia internasional karena melakukan penyerbuan ke dalam kabin pesawat terbang, dianggap sebagai salah satu operasi militer paling sulit. Prestasi inilah yang langsung melambungkan nama GSG-9 ke jajaran pasukan-pasukan elit dunia. Sebagian besar
operasi GSG-9 memang dirahasiakan, tetapi setidaknya sedang dibentuk pasukan elit ini sudah melaksanakan 1.500 misi, namun tercatat hanya 5 kali melepaskan tembakan dalam operasinya. Setelah melalui proses reorganisasi, bagian operasional GSG-9 dibagi menjadi 4 sub kelompok yang disebut Einsatzeinheiten. Semua kelompok mampu melakukan operasi reguler yang mungkin melibatkan kasus penyanderaan, penjinakan bom, penculikan, terorisme, atau pemerasan. Kelompok tersebut juga dapat digunakan untuk mengamankan lokasi, menetralkan target, menembak, dan melacak buronan. Perekrutan anggota Bundespolizei dan layanan polisi Jerman yang berusia di bawah 34 tahun dengan setidaknya 2 tahun masa kerja dapat mengajukan permohonan untuk proses seleksi GSG-9. Kandidat untuk GSG-9 menjalani 5 hari penilaian untuk diterima dalam siklus pelatihan. Tes tersebut meliputi pemeriksaan medis, penilaian psikologis, pelatihan keahlian menembak dengan pistol dan senapan mesin ringan. Kira-kira 10-15% dari semua kandidat lulus tahap seleksi dan diterima di bagian pelatihan dasar. Periode pelatihan 4,5 bulan, berikutnya mencakup pelatihan dasar dan khusus. Selama bagian pelatihan dasar, kandidat menjalani pelatihan intensif yang mempersiapkan mereka untuk tugas mereka sebagai operator di GSG-9. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan keahlian menembak, kursus taktis, pertempuran jarak dekat, navigasi darat, pendakian, rappelling, dan pelatihan medis. Pelatihan dasar diakhiri dengan minggu terakhir pengujian ketat di mana para kandidat dipaksa untuk menunjukkan keterampilan mereka di bawah tekanan yang berat. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan dasar, para kandidat menjalani berbagai pelatihan untuk spesialisasi mereka masing-masing, termasuk terjun payung, operasi maritim, keahlian menembak tingkat lanjut, keterampilan medis tingkat lanjut,